Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan mengenai Google Sheet ya. Yang sebelumnya kita sudah sampai di part 5 ya, pertemuan kelima, yaitu tentang membuat tabel dan grafik jumlah siswa ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang belum menyimak video saya dari dasar menggunakan Google Sheet ya, kalian bisa menyimak ya dari mulai part 1, kemudian part 2, part 3, baru nanti kalian mencoba menyelesaikan tes evaluasi 1, baru kemudian lanjut ke studi kasus 1 ya. Supaya apa? Supaya nanti di materi-materi yang selanjutnya kalian bisa lebih memahami lagi ya, seperti itu. Tapi bagi kalian yang sudah terbiasa dengan menggunakan Excel, kalian boleh langsung lanjut ke materi-materi saya yang selanjutnya, seperti itu ya. Baik, kali ini kita akan mempelajari satu buah materi, yaitu tentang operasi matematik dasar di Google Sheet ya. Jadi kita akan masuk ke studi kasus yang lebih dalam lagi, dan kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana menggunakan rumus ya, rumus sederhana di Google Sheet ya. Jadi pastikan kalian lebih fokus dan juga lebih serius ya untuk kali ini, karena materi yang selanjutnya akan membutuhkan sedikit konsentrasi yang lebih, seperti itu. Baik, materi kita adalah operasi matematik dasar di Google Sheet ya. Ini sama dengan menggunakan Microsoft Excel ya, dimana di operasi dasar matematik itu terdiri dari, yang pertama adalah penjumlahan, kemudian ada pengurangan, kemudian perkalian, pembagian, dan perpangkatan ya. Ini operasi matematik dasar, walaupun banyak sekali operasi matematik yang ada di Google Sheet maupun Excel ya. Hanya ini sebagai bagian dasar dari operasi matematik yang sering kita gunakan ya. Adapun operator ini ya memiliki simbol-simbol ya, dimana penjumlahan itu diibaratkan dengan atau disimbolkan dengan tanda plus ya, pengurangan minus seperti ini, kemudian perkalian bintang ya, jadi bukan X tapi bintang, pembagian garis miring, dan perpangkatan itu tanda kutip kecil di atas ya. Seperti itu. Nanti kita akan coba mengaplikasikannya ke dalam sebuah tabel ya. Kita sebut saja sebagai tabel operating atau operasi dasar matematik ya. Nanti kita akan aplikasikan semua simbol atau operator yang ada ke dalam sebuah tabel ya. Baik, kita masuk lagi ke file yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi sekali lagi pastikan yang belum mengikuti video saya sebelumnya, saya harapkan kalian menyimak ya video saya, sehingga kita akan lebih mudah mengikuti video-video saya selanjutnya ya, seperti itu. Ini adalah materi kita kemarin. Nah, sekarang kita akan membuat satu buah sheet lagi ya, add sheet. Di sini akan muncul sheet baru, dan ini kita akan beri nama ya, kita rename judulnya rumus operasi dasar matematik gitu ya, rumus operasi dasar matematik. Kita akan beri judul di sini rumus
operasi dasar matematik. matematik. Oke, gitu ya. Kemudian di sini kita akan berikan nomor saja ya. Kemudian di sini kita tuliskan misalnya angka 1, di sini angka 2 ya. Kemudian di sini tambah kecil aja ya. Tambah. Kemudian kita lihat lagi di sini penjumlahan ya, jumlah kurang kali, di sini berarti jumlah kurang kali bagi gitu ya. Kemudian pangkat gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan misalnya 5 buah nilai saja ya, 5 buah baris ya, misalnya 1, 2, di sini kita tarik ya 5 saja, ini sebagai contoh saja ya. Kemudian kita coba rapihkan, ini kita ketengahkan. Jangan lupa ya, materi sebelumnya kita mat cell sehingga dia tergabung beberapa kolom. Kemudian kita ketengahkan posisinya. Kemudian kita perbesar ya. Perbesar 18 misalnya, kita bold, tebalkan. Kemudian untuk tabelnya kita berikan garis supaya lebih bagus. Seperti itu, kemudian kita ketengahkan juga ya. Selanjutnya mungkin supaya terlihat lebih baik ya, kita perbesar lebarnya ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita posisikan dia berada di tengah-tengah ya. Ini kita blok tengah-tengah secara vertikal ya, sehingga tulisannya berada di tengah-tengah kotak. Caranya format, kemudian alignment, dan terakhir kita pilih middle sehingga dia posisinya ada di tengah-tengah seperti ini ya. Oke, kalau sudah mungkin ininya kita beri warna ya biar lebih baik terlihatnya. Kemudian tulisannya lebih diperbesar, misalnya 14 gitu ya. Oke, jika sudah oke, kita akan memberikan angka di sini ya. Misalnya di sini angkanya 3, 2 misalnya, bebas ya, angkanya ngacak saja seperti itu. Ini sebagai sampel saja ya. Oke, ini sebagai contoh saja ya. Ada angka 1, angka 2. Di mana angka 1 dan angka 2 ini kita akan jumlahkan, kurangkan, kita kali, dan kita pangkat ya. Jadi nanti untuk yang bagi dan juga pangkat ya. Untuk yang pangkat berarti nanti angka 3 dipangkat angka 2, berarti 3 pangkat 3 pangkat 4 gitu ya. Oke, jumlah juga sama ya, berarti angka 1 ditambah angka 2 gitu ya. Kemudian kurang juga sama, ini dikurang ini, dan selanjutnya seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan memberikan rumus ya. Bagaimana cara memberikan rumus? Perhatikan, hal yang perlu kita pahami adalah ketika kita akan memberikan sebuah rumus, maka yang perlu pertama kali kita lakukan adalah di mana kita akan meletakkan rumus itu ya. Kalau kita ingin menjumlahkan, berarti posisikan dia berada di jumlah ini ya, jumlah yang pertama di baris keempat ya, atau nomor yang pertama gitu ya. Jadi di sini hal yang perlu kita pertama kali lakukan adalah menekan atau menuliskan tanda sama dengan.
Nah, seperti itu. Ini adalah langkah awal ya. Jadi kalian harus lakukan menuliskan sama dengan, baru nanti kita menuliskan rumusnya ya. Oke, yang pertama adalah kita menuliskan sama dengan, kemudian hal yang akan kita lakukan adalah menjumlahkan ya, karena ini jumlah ya. Caranya adalah sama dengan, kemudian angka 1 ini berarti 3 ya. Ya, kita tuliskan letak selnya. Ingat ya, materi tentang sel. Berarti angka 3 itu terletak di sel B4 ya. Berarti caranya kita tinggal klik saja ini, atau kita tuliskan B4 juga bisa ya. Kita klik di sini, otomatis dia akan tertulis di sini B4 ya. Karena jumlah, kita ingat bahwa simbolnya adalah plus, maka kita tuliskan plus seperti ini ya. B4 ya, atau angka 1 ya. Ini akan dijumlahkan dengan mana? Berarti dengan ini kan. Berarti angka 2 posisinya ada di C4 gitu ya. Kita tinggal klik saja ini, klik. Otomatis nanti B4 ditambah C4. Jadi kita jangan menuliskan angkanya yang ada di dalam sini, tapi selnya. Ingat ya. Yang kita tuliskan adalah letak selnya, bukan angkanya. Karena angka ini bisa berubah-ubah nantinya. Oke, jangan lupa ya. Setelah itu, karena ini sudah selesai ya, B4 ditambah C4. Berarti kita tinggal enter saja. Otomatis 3 ditambah 4 sama dengan 7. Dan kita lihat di sini, jika kita ingin menggunakan yang sama, rumus yang sama pada bagian yang bawah, kita langsung disediakan tanda suggested autofill ya. Jika benar, maka kalian tinggal centang saja seperti ini. Nah, otomatis keseluruhannya akan memiliki rumus yang sama. Perhatikan di sini ya. Dia akan berubah sesuai dengan letak selnya. Lihat di sini dia B4 ditambah C4 ya. Kemudian ini lihat B5 ditambah C5. Ini pun dia langsung otomatis maju ya. B6 ditambah C6, ini B7 tambah C7, B8 ditambah C8 ya, seperti itu. Ini untuk penjumlahan. Kemudian untuk pengurangan sekarang. Pengurangan pun sama ya, karena kita akan melakukan pengurangan, maka letakkan posisi di baris pertama atau baris keempat ya di Google Sheet. Posisikan di kotak yang pertama ya. Kita klik, ingat diawali dengan tanda sama dengan, kemudian angka 1. Nah, karena sekarang kita pengurangan, maka kita kasih minus gitu ya. Tanda simbolnya seperti itu. Kemudian dikurangi angka 2. Berarti B4 dikurangi C4. Kita enter. Otomatis dia akan melakukan perhitungan pengurangan, di mana 3 dikurang 4 adalah minus 1 ya. Sekali lagi kita centang saja ini ya autofill-nya, supaya kita tidak perlu menuliskan dari awal ya. Seperti itu. Kita centang, otomatis dia akan melakukan pengurangan ya, seperti itu. Kita cek apakah benar. 50 kurangi 30 20, 20 kurangi 34 minus 14, 23 kurangi 23 0, 100 kurangi 67 33. Benar ya. Oke, begitupun dengan yang kali dan bagi serta pangkat ya. Ini pun sama. Kita letakkan yang pertama di sini. Silakan kalian sambil mencoba ya. Kemudian kita sama dengan, jangan lupa ya, sama dengan. Kemudian ini B4. Kemudian dikali. Ingat kali itu simbolnya adalah bintang. Seperti itu. Kemudian angka 2-nya kita enter. Kita auto fill ya. Seperti itu. Kemudian bagi pun sama, kita sama dengan, kemudian angka 1 bagi itu garis miring ya, garis miring. Kemudian kita angka 2 ya. Berarti angka 1 dibagi angka 2. Kita enter. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian terakhir adalah pangkat ya. Pangkat itu berarti kita tulis sama dengan, kemudian 3 di pangkat 4. Pangkat itu simbolnya kutip di atas ya, apa seperti ini nih. Kalian tekan shift 6 ya di keyboard kalian, shift ditekan, kemudian seperti itu.
ya, jangan lupa ya, shift 6 kemudian dipangkat dengan angka 2 seperti itu ya. Ini ya pangkat ya, simbolnya adalah seperti itu, seperti kutip ya di atas itu, atau apa ya, simbol siku gitu ya, tapi kecil di atas. Kita enter, otomatis akan muncul hasilnya seperti ini ya. Oke, coba kita perlebar lagi supaya lebih, nah seperti itu ya, supaya terlihat lebih simetris saja. Oke, kalau sudah ini hasilnya tidak baik. Karena apa? Karena angkanya memang kita tidak set dengan baik ya. Ini hanya angka-angka simbol saja, artinya hanya angka-angka sampel ya, contoh-contoh saja. Nanti kita bisa lakukan perubahan ya. Perhatikan, jika kita sudah menggunakan rumus ini ya, yang pertama adalah jumlah, penjumlahan, pengurangan, kali, bagi, dan pangkat ya. Maka kita bisa lakukan perubahan pada angka-angka ini seperti kita melakukan perubahan pada kalkulator ya. Otomatis rumus yang sudah kita sediakan ya, yang sudah kita set sebelumnya ini akan melakukan perhitungan otomatis apapun angka yang kita rubah ya. Misalnya ini kita akan rubah jadi 6 misalnya, maka otomatis ini akan berubah. Kita enter, 6 ditambah 4, otomatis dia akan berubah ya. Ini pun sama, kita akan coba ganti 5, ini kita ganti 7 misalnya, otomatis akan berubah. Ini pun sama ya, kita akan rubah menjadi misalnya 8, ininya 8 misalnya, otomatis akan berubah. Begitupun yang lainnya ya, kalian tinggal coba saja nanti apa yang terjadi. Seperti itu. Kemudian ini misalnya gitu ya. Oke, seperti itu. Bahkan kalian bisa hapus saja ini, kita hapus, otomatis rumusnya pun dia akan terreset ya. Jadi seperti tidak ada angka seperti itu ya. Kemudian kita bisa langsung tulis saja di sini misalnya 7, di sininya 9 itu ya, otomatis dia akan menghitung jika dijumlahkan berapa, dikurangi berapa, kali berapa, bagi pangkat itu ya. Jangan lupa untuk simbol-simbolnya ya. Untuk jumlah kita perjelas saja ya, di sini jumlah ditandai dengan plus, kemudian kurang ditandai dengan seperti ini minus, kemudian kali ditandai dengan bintang, kemudian bagi ditandai dengan garis miring, dan pangkat tandai dengan kutip di atas seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu materi mengenai rumus operasi dasar matematik ya. Kalian bisa coba latih ya untuk menggunakan rumus operasi dasar matematik ini. Kenapa? Karena rumus-rumus ini sangat penting ketika kalian menggunakan Google Sheet atau Excel ya, di dalam kalian menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-hari ya. Contohnya kalian menghitung keuangan ya, laporan keuangan, barang dan lain sebagainya di dunia kerja. Ini sangat-sangat dibutuhkan ya. Sekali lagi ini baru rumus dasar operasi dasar matematik ya, masih banyak lagi rumus-rumus yang lain. Nanti kita akan bahas di materi-materi selanjutnya. Tapi saya harapkan kalian bisa mengaplikasikan rumus operasi dasar matematik ini ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu saja mungkin ya untuk materi kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dan menjadikan ilmu kita bermanfaat untuk kedepannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.